Halo Sobat Hidup, kalian tahu gak kisah tentang seorang penginjil yang berasal dari tanah Jawa? Namanya adalah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Beginilah kisahnya. Pada abad ke-19, di tanah Jawa, hiduplah seorang tokoh pribumi yang kelak dikenal sebagai penginjil besar dan berpengaruh. Namanya adalah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Asal-usulnya hingga kini masih menjadi perdebatan, terselip di antara catatan sejarah, laporan kolonial, dan tradisi lisan masyarakat Jawa. Sebagian sumber menyebutkan bahwa dia berasal dari kalangan rakyat biasa. Dikatakan bahwa ia adalah seorang petani yang lahir di wilayah Kawedanan Juwono, dekat Gunung Muria atau Kediri, pada awal abad ke-19. Namun, dalam catatan Dr. T.H. Van den End, tokoh ini dikenal dengan nama Kiai Ngabdullah, seorang pria yang hidup sederhana dan kemudian memilih jalan tapa karena tekanan ekonomi yang berat. Ia menetap sebagai petapa di lereng Gunung Kelut, tempat ia dikenal masyarakat sebagai sosok yang memiliki wibawa spiritual. Bahkan, banyak orang memandangnya sebagai penjelmaan tokoh legendaris pada masa Raja Jayabaya, yaitu seorang jenderal bernama Tunggul Wulung. Namun, tradisi lisan di sekitar Muria menyimpan kisah lain. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, Kiai Tunggul Wulung adalah anak seorang selir dari Raden Ngabehi Atmasudirja, yang merupakan Bupati Pulisi Puramangkunegaran. Ia lahir sekitar tahun 1800 dengan nama Raden Tandakusuma. Dalam versi ini, ia memiliki latar belakang sebagai seorang bangsawan yang bahkan pernah menjadi seorang demang di wilayah Kediri dengan nama Raden Demang Padmadirja. Keterlibatannya dalam Perang Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830 memaksanya untuk menyembunyikan jati diri dan kembali hidup sebagai rakyat biasa di kawasan Juwono. Nama Kiai Tunggul Wulung juga dikaitkan dengan pusaka tua berupa panji yang konon berasal dari Turki Utsmani yang pernah dipegang saat Raden Fatah naik tahta di Demak. Panji tersebut diwariskan turun-temurun dan hingga kini disimpan di Keraton Yogyakarta. Masyarakat juga mengenangnya dalam peristiwa Pagebluk Besar di Yogyakarta tahun 1892 ketika ribuan orang meninggal dunia. Pada masa itu, Kiai Tunggul Wulung dikirap dan dipercaya memiliki kemampuan menolak bala. Dalam masa pertapaannya di Gunung Kelut, terjadi peristiwa yang mengubah arah hidupnya. Ia menemukan sepotong kertas bertuliskan 10 hukum Allah. Penemuan itu menggugah batinnya dan ia merasa mendapat wahyu untuk mencari penjelasan tentang agama yang sejati. Pencariannya membawanya bertemu dengan seorang pendeta Belanda, namanya adalah Jelil Jejel SMA, di Mojowarno. Selama kurang lebih 2 bulan, Kiai Ngabdullah mempelajari ajaran Kristen dengan tekun. Setelah itu, ia mulai menyebarkan Injil di berbagai wilayah Jawa Timur seperti di Moro, Jenggrik, dan Jungo. Pada tahun 1854, ia membantu pelayanan Jel SMA di Jepara. Setahun kemudian, pada tahun 1855, ia bersama istrinya Nyai Endang Sampurnawati menerima baptisan dan mengambil nama Ibrahim. Pelayanannya tidak berhenti di situ. Tanpa izin pemerintah kolonial, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung melanjutkan penginjilan di kawasan Muria. Ia membangun desa-desa Kristen dan membimbing lebih dari 1000 pengikut. Latar belakangnya sebagai petapa Jawa membuat ajaran kekristenan yang ia sampaikan sangat khas. Ia menegaskan bahwa orang Kristen Jawa tidak harus menjadi seperti orang Belanda atau meniru budaya Eropa. Menurutnya, seseorang dapat tetap menjadi Jawa sejati sambil hidup setia kepada Kristus. Warisan pelayanannya sangat besar. Ajaran dan komunitas yang ia bangun menjadi dasar berdirinya Gereja Injili di Tanah Jawa atau GITJ. Ia juga dikenal melalui tembang Sri Kuning yang menekankan pengenalan akan Yesus Kristus dan penerapan ajaran Kristen dalam kehidupan sehari-hari, selaras dengan nilai dan budaya Jawa. Demikianlah kisah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, seorang pencari kebenaran, penginjil pribumi, dan jembatan antara iman Kristen dan budaya Jawa, yang jejaknya masih terasa hingga kini.